Kilas Balik 2019. Saat itu, siapapun tampak sibuk dengan urusannya masing-masing. Jalanan terus ramai, mobil-mobil seakan tak pernah lelah untuk melaju. Gedung-gedung juga tampak gagah dengan beragam kegiatan di dalamnya. Indah ya pemandangan ibu kota siang itu. Dan inilah rutinitas kami. Berangkat bersama teman, berkelana dengan fasilitas umum, juga berpapasan dengan banyak orang tiap waktu. Pulang larut tidak membatasi semangat kami untuk berangkat esok hari. Tidak hanya pekerja, anak-anak juga sibuk dengan permainan dan rutinitas mereka di sekolah. Ingat sekali saat itu bahwa pasar dan juga pusat perbelanjaan masih menjadi daya tarik kami. Dan satu yang terus dirindukan, kesempatan untuk bisa traveling dengan bebas dan tenang. Menyenangkan ya, bisa bersapa dengan alam, berpergian dengan bebas, tentunya dengan orang-orang yang kita sayang. Memori itu masih tersimpan sampai saat ini ketika kita bisa menikmati indahnya Indonesia, menyapa mentari pagi hari, dan untuk sekedar menghirup udara yang begitu segar dan bebas. Namun, 2020 mengubah segalanya. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan oleh karenanya, pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Dalam sekejap, siapapun diminta untuk terus mengenakan masker dan juga menjaga kebersihan diri. Tidak hanya itu, kantor-kantor juga mulai bertutupan. Bahkan, sekolah pun juga harus dilaksanakan secara daring. Namun ada satu hal yang sering kali kita luput, yaitu bagaimana pedagang atau pelaku UMKM dapat menyambung hidup mereka di tengah situasi pandemi. Salah satu toko makanan dan souvenir khas Betawi yang berada di Jalan Swadaya, Jakarta ini sepi sejak pandemi corona melanda. Pemberlakuan PSBB pun membuat sang pemilik usaha terpaksa tutup 3 gerainya di lokasi-lokasi strategis. Hal ini berimbas pada turunnya omset hingga 70%. Sepinya penjualan kue kering juga dialami pedagang kue kering di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Salah seorang pedagang mengatakan omset penjualan terjun bebas hingga 80%. Minat pembeli berkurang
karena larangan mudik serta tertekannya daya beli masyarakat. Lalu, tindakan apa saja yang bisa dipilih oleh pelaku UMKM agar mereka tetap bisa beroperasi dan beraktivitas di masa pandemi? Dan ya, digitalisasi adalah jawabannya. Menciptakan UMKM yang bisa melakukan pemasaran melalui e-commerce atau marketplace gitu ya. Bagaimana mereka juga dibekali dengan kemampuan digital, literasi digital. Walaupun pandemi belum berakhir, berbagai ragam inovasi tetap bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan peran UMKM dalam situasi seperti saat ini. Berdasar pada data Analytics tahun 2020, pandemi COVID-19 telah membawa beragam perubahan tren terbaru seperti penggunaan e-commerce yang lebih masif, peningkatan belanja di one-stop shop retailers, dan juga percepatan dalam membeli berbagai penawaran produk lokal. Riset yang dilakukan oleh Nielsen tahun 2020 juga memaparkan bahwa sekitar 30% konsumen menyebutkan bahwa mereka berencana untuk berbelanja secara online lebih sering daripada biasanya semenjak pandemi COVID-19. Tidak hanya itu, sebanyak 37% respondens Indonesia mengatakan bahwa mereka telah mengunduh satu atau lebih banyak aplikasi e-commerce dalam kurun waktu 2 minggu. Survei juga menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia lebih memilih untuk membeli barang dengan merek yang lebih murah dan disesuaikan dengan kebutuhan mereka sehari-hari. Coach DKK tahun 2020 menuturkan bahwa pembelanjaan online menjadi metode utama untuk memenuhi kebutuhan saat ini sebagai akibat dari tutupnya berbagai toko retail. Oleh sebab itu, tidak heran apabila kita mengamati bahwa permintaan untuk pembelanjaan secara online menjadi sangat tinggi selama beberapa bulan terakhir. Safitri tahun 2020 menjelaskan bahwa perusahaan jasa pengiriman barang telah mencatat dan menemukan adanya kenaikan aktivitas pengiriman hingga 80% selama pandemi COVID-19 dan sebagian besar telah didominasi oleh transaksi e-commerce. Berjualan melalui platform e-commerce sangat membantu pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk tetap bertahan selama masa pandemi COVID-19. Nilai transaksi e-commerce tahun 2020 bahkan tetap meningkat dan menjadi momentum yang baik bagi UMKM untuk memasarkan dan menjual barangnya. Transaksi e-commerce masih mengalami peningkatan di tahun 2020. Selama pandemi COVID-19, masyarakat justru lebih merasa nyaman berbelanja online untuk menghindari kontak fisik dalam menekan potensi penyebaran virus corona. Kalau mereka saja sudah bisa menggunakan teknologi, pasti kita juga bisa.